told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Kabar terbaru dari IKN Nusantara. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara menerima kunjungan dari lembaga keuangan dan 5 perusahaan teknologi asal Rusia. Hasil kunjungan tersebut membuat Rusia tertarik dengan potensi investasi di ibu kota negara Nusantara. Sektor yang menjadi fokus kerjasama bersama Rusia yaitu perwujudan konsep kota pintar misalnya teknologi transportasi dan tata kota guys. Adapun perusahaan-perusahaan Rusia yang ikut menghadiri kunjungan antara lain yaitu perusahaan perwakilan dari Mosinspruck, BIMIX, Carbonit, Transmas Holding, dan ANO. Pembangunan ibu kota negara Nusantara bukan sekedar sebagai ibu kota negara saja, namun tujuannya juga sebagai penggerak ekonomi meski tidak sebesar yang ada di Jakarta. IKN Nusantara mengusung konsep Smart City, mencakup mulai dari Smart Governance, transportasi canggih, gaya hidup modern, energi dan sumber daya alam terbarukan, industri dan sumber daya manusia, hingga infrastruktur dan lingkungan binaan. IKN Nusantara menyambut baik kunjungan Rusia ini dan berharap selanjutnya akan menjadi awal kerjasama nyata melalui penyerahan LOI atau Letter of Intent. Rusia sanggup memberikan masukan untuk transportasi listrik, solusi kemacetan, dan juga penerapan teknologi waste to energy di IKN Nusantara. Pada kesempatan tersebut, Rusia mengajak Indonesia supaya ikut mengirim perwakilan ke Rusia untuk mempromosikan IKN Nusantara dan mengenal lebih dekat komunitas bisnis di sana. Dari luar negeri bukan hanya Rusia yang tertarik menanam modal di IKN Nusantara. Dengan cepatnya proses pembangunan ibu kota negara Nusantara menarik minat ratusan investor dunia untuk berinvestasi. Hal tersebut dicatat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, bahwa terdapat 305 surat pernyataan minat atau Letter of Intent, investor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara guys. Berikut jumlah perusahaan di seluruh dunia yang berminat investasi di IKN Nusantara. Yang pertama datang dari dalam negeri dengan 172 perusahaan. Kedua, dari Singapura dengan 27 perusahaan. Ketiga, 25 perusahaan dari Jepang. Keempat, 19 perusahaan dari Malaysia. Kelima, 19 perusahaan Tiongkok. 9 perusahaan dari Korea Selatan. 7, dari Amerika dengan 7 perusahaan. 8, 3 perusahaan dari Finlandia. 9, 3 perusahaan dari Spanyol. 10, 2 perusahaan di Emirat Arab. 11 Thailand dengan 2 perusahaan. Terakhir 18 perusahaan dari berbagai negara lainnya. Ini menunjukkan sebaran minat dari para investor seluruh dunia guys. Terlihat memang investor Indonesia dari 305 LOI, 172 itu investor dari dalam negeri. Jadi memang terlihat kecepatan investor domestik dan memang mengutamakan investor dalam negeri. Tahapan LOI atau Letter of Intent sampai groundbreaking, masih banyak tahapan lain yang harus dilewati. Tahapan pertama yaitu penyerahan LOI, kemudian tahap kedua adalah tinjauan dan penilaian sektor skala prioritas Letter of Intent. Kita berharap, semoga dengan banyaknya investor masuk ke IKN Nusantara, akan semakin banyak pula pembangunan di IKN Nusantara. Dan cita-cita Indonesia jadi negara maju semoga terwujud dengan adanya IKN Nusantara ini. As you fade away.